Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali ceramahnya atau kultumnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang menjadi istimewa adalah bahwa ceramah beliau ini disampaikan di Masjid An-Nahdiyah milik PBNU Jakarta dan disiarkan langsung oleh televisi Nahdlatul Ulama. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi insan-insan Nahdlatul Ulama, para ulama-ulama di kalangan Nahdlatul Ulama, baik struktural maupun kultural, untuk bisa tampil dan diberi tempat yang istimewa. Alhamdulillah. Kenapa kita bangga dengan keadaan ini? Karena PBNU sendiri ternyata welcome dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tidak seperti isu-isu yang dihembuskan oleh kaum Ba'alwi dan pendukungnya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah seorang dalam tanda kutip nakal, atau lebih kasarnya lagi durhaka di kalangan NU. Tidak, itu adalah bahasa-bahasa para habaib dan kiai-kiai pendukungnya yang dihembuskan di kalangan NU untuk mendegradasi nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi yang perlu kita fahami adalah bahwa diskursus tentang nasab ini terbuka saja di PBNU. Dipersilahkan saja, silahkan saja, bebas-bebas saja, selama tidak menimbulkan konflik. Dan hasilnya sudah kita ketahui, sebagian besar 60% lebih warga-warga Nahdliyin sudah mulai faham dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan banyak yang menyetujuinya. Sehingga keadaannya sekarang adalah silakan saja, dipersilahkan Anda mau mengakui Ba'alwi sebagai cucu Nabi ataukah tidak. Tetapi melihat kemaslahatan yang ada, maka banyak diantaranya yang memutuskan tidak lagi mengakui habaib sebagai keturunan Nabi. Demi kemaslahatan umat, demi mencerdaskan umat, dan demi membebaskan umat dari belenggu penghambaan, dan juga membebaskan umat dari kapitalisasi atau penggunaan nasab ini yang berlebihan, yang di luar nalar dan banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi duniawi, memupuk kekayaan dan menguasai masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada pilihan kecuali mengikut kepada habaib. Apakah itu ceramah-ceramahnya, doktrin-doktrinnya, dan pendapat-pendapat para habib, itu semua diikuti oleh masyarakat. Tetapi dengan dibebaskannya diskursus nasab ini, maka masyarakat mempunyai pilihan untuk mengabaikan ceramah para habaib itu, mengabaikan doktrin para habaib, nasihat-nasihat para habaib, dan mulai berani mengkritiknya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan itu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyinggung tentang kuatnya pendirian ulama-ulama Nusantara, hebatnya para ulama-ulama Nusantara melindungi umat dari serangan-serangan luar, serangan-serangan doktrin luar, serangan-serangan ajaran luar, serangan-serangan budaya luar. Dengan konsep yang ada pada Islam NU, Islam Nusantara, maka umat bangsa Indonesia aman dari penetrasi budaya luar, dari infiltrasi budaya luar, bahkan dari akulturasi budaya luar. Apa itu akulturasi?
Akulturasi itu perpaduan dengan budaya luar. Misalnya Belanda, tradisi-tradisi Belanda. Belanda yang menjajah Indonesia cukup lama itu ternyata tidak berhasil merubah budaya Nahdlatul Ulama umat muslimin Nusantara menjadi kebelanda-belandaan. Tidak. Bayangkan kalau yang dijajah bukan Indonesia yang ada NU-nya, kemungkinan besar budaya-budaya Belanda akan masuk, diterima, dan bersinergi, yaitu dalam arti akulturasi dan asimilasi tadi dengan budaya Nusantara. Tidak. Belanda sama sekali tidak mampu mempengaruhi cara hidup muslimin Indonesia. Kenapa? Karena ada NU. Dan menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun, orang-orang NU, kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda, tidak pernah mau menerima budaya-budaya Belanda. Itu kata kuncinya. Sehingga jarang ulama-ulama Indonesia mau bekerja sama dengan Belanda, bahkan mau diangkat menjadi mufti Belanda. Dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin berhati-hati untuk tidak memasukkan isu nasab ini dalam ceramahnya beliau di PBNU. Takut ada yang panas. Padahal ulama yang mau bekerja sama dengan Belanda itu ada. Tetapi beliau katakan bahwa ulama itu bukan asli Indonesia, tetapi imigran, keturunan daripada Yaman. Tentu saja kita semua sudah paham bahwa yang dimaksud beliau itu adalah mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya itu. Kenapa dia berani? Karena tidak mengakar, tidak senasib sepenanggungan dengan ulama-ulama Nusantara yang ditekan Belanda, yang dijajah Belanda, dihinakan Belanda, diuber-uber oleh Belanda. Bahkan ada yang sampai dibunuh karena gigihnya melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi para imigran itu tidak ada sejarahnya diuber-uber, disiksa, bahkan dibunuh oleh Belanda itu, karena patronnya, temannya yang didatangkan ke Nusantara ini untuk merayu, untuk meluluhkan ulama-ulama Nusantara agar nurut terhadap Belanda. Jadi karena mereka patron, teman, kawan, karib, maka hidupnya pun tidak sesengsara ulama-ulama asli Nusantara. Termasuk Habib Utsman bin Yahya ini diberi jabatan dan kehidupan yang lebih baik daripada ulama-ulama Nusantara, sehingga mau bekerja sama dengan Belanda. Rabbi alaihim waladhdallin Rabbi filli wa liwalidayya amin. Pada beliau al-mukarram waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya 10 menit Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kenapa saya katakan bahwa Islam Nusantara ini memiliki kesaktian? Karena Islam Nusantara ini dibangun oleh para wali songo, ditopang oleh kerajaan Majapahit Islam atau Kesultanan Demak. Tapi ketika Kesultanan Demak itu hancur, tradisi-tradisi Islam Nusantara tidak ikut hancur. Kita dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Tapi ketika Belanda pergi, tidak ada budaya-budaya Belanda diasimilasi dalam tradisi-tradisi keagamaan Islam Nusantara. Bahkan posisi ulama-ulama Nusantara hubungannya dengan Belanda adalah posisi oposisi diametral. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang mau bekerja sama dengan Belanda. Tidak ada ulama-ulama Nusantara yang muktabar yang mau jadi mufti Belanda.
Makanya pangkat mufti Belanda diberikan pada imigran muslim lainnya. Tidak ada budaya-budaya di dalam tradisi keagamaan Islam Nusantara yang ada kaitan dengan tradisi Belanda. Ulang tahun Ratu Wilhelmina, pesantren-pesantren, para kiai-kiai zaman itu tidak ada yang mau ikut instruksi Belanda untuk mengadakan ulang tahun Ratu Belanda. Tidak ada destinasi-destinasi ulama-ulama Nusantara, basic pesantren yang mengadakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya katakan bahwa Islam Nusantara sebagai sebuah konsep yang dimunculkan Nahdlatul Ulama 2015 memang telah terbukti memiliki kesaktian-kesaktian dan imunitas komunal. Banyak orang atau kelompok komunitas yang ingin menyebarkan, membangun peradaban di dunia ini. Yahudi mempunyai konsep protokol Zionis. Dia ingin mengembangkan peradaban dunia menurut konsep Yahudi. Saudi, dia memiliki mafahim al-Wahhabiyah, bagaimana peradaban dunia Islam dibentuk di dalam tradisi-tradisi Wahabi. Lalu Nahdlatul Ulama, ketika kita ingin berperan di dalam membangun peradaban dunia ini, konsep apa yang kita miliki? Konsep yang kita miliki adalah konsep Islam Nusantara. Maka sudah saatnya kita kristalkan ini konsep Islam Nusantara untuk merawat jagad dan membangun peradaban al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu dengan membakukan konsep Islam Nusantara baik di dalam definisi, filosofi maupun teori. Kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin memberikan manfaat di dalam peradaban dunia ini dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah-tengah dunia. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sedikit sinyal daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam memberikan pengertian kepada kiai-kiai NU lainnya yang belum faham tentang bagaimana sejarah imigran Yaman itu, para habaib itu yang lebih dekat kepada Belanda ketimbang kepada rakyat Indonesia. Beda dengan ulama-ulama Nusantara yang gigih melawan Belanda. Sehingga alhamdulillah hasilnya budaya-budaya Belanda tidak pernah bisa berintegrasi, berasimilasi, berakulturasi atau si lainnya. Tidak ada, serenggang saja seperti air dan minyak. Bahkan acara-acara ulang tahun Ratu Wilhelmina yang diselenggarakan pemerintah Belanda, ulama Nusantara tidak ikut-ikutan, tidak merayakannya, tidak masuk kepada budayanya. Tetapi Habib Utsman bin Yahya malah ikut mendoakan, menyanjung-nyanjung. Itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang selalu waspada, memberikan pencerahan, meluruskan sejarah. Sehingga lambat laun jamaah Nahdliyin, kiai-kiai dan santrinya akan faham bagaimana harus bersikap, bagaimana harus adil dalam mensikapi masalah nasab ini. Itulah salah satu poin yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang kuatnya budaya Nusantara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.